Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membahas tentang konsep limit. Dengan menggunakan PowerPoint. Kita slideshow dulu PowerPoint-nya ya. Kita akan lihat limit, ini konsep limit. Apa sih itu limit? Banyak orang mengatakan limit itu sebuah pendekatan. Nah, di sini secara sederhana saya akan membahasakan pengertian limit itu. Kita lihat, limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Ini jika limit itu dibahasakan dalam bahasa matematika, terutama bila digunakan pendekatan menggunakan bilangan. Dalam hal ini adalah bilangan asli. Bagaimana sebuah limit ini jika dalam kehidupan nyata? Yang dimaksud hampir, yang dimaksud mendekati itu seperti apa dalam kehidupan nyata? Ada dua gambar ini yang coba saya tampilkan untuk kita pahami bersama. Dari dua gambar ini, yang dimaksud mendekati itu dengan melihat lutut pembalap bagian depan dari Grand Prix motor ini hampir menyentuh aspal, Demikian halnya orang di belakang, orang kedua. Untuk gambar yang kedua ini, sebuah tendangan yang menyentuh tiang gawang. Ini dapat dikatakan hampir gol, atau bola hampir saja masuk ke dalam jaring gawang. Inilah ini bahasa limit dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak contoh lagi yang lain. Masih banyak. Ini hanya dua dari sekian banyak contoh yang saya coba ambil untuk melihat dan mendekati limit dari kehidupan nyata. Next. Limit dapat didekati dari dua arah. Yang pertama dari arah sebelah kiri dan yang kedua dari arah sebelah kanan. Kalau dituliskan dalam bentuk limit itu modelnya seperti ini. Limit fx di mana x mendekati bla 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 dari kiri. Ini tanda negatif ini menunjukkan bahwa fungsi ini didekati oleh sebuah nilai x yang belum diketahui dari arah kiri. Maka ini dikatakan limit kiri. Sedangkan limit fx di mana x mendekati bla 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 ada tanda positif, pangkat positif. Fungsi fx ini didekati oleh x dari kanan, sehingga disebut limit kanan. Mari kita lihat. Saya mengambil sebuah pemisalan di sini. Misalnya limit x mendekati 3 dari kanan dari fungsi 2x ditambah 1 tentu sama dengan limit x mendekati 3 dari kiri dengan fungsi yang sama, yaitu 2x ditambah 1.
sekarang kita amati fungsi berikut ini. Ini ada sebuah fungsi fx sama dengan x tambah 2 untuk x mendekati R. Kita tentukan nilai fx sama dengan x tambah 2 pada saat x mendekati 3 dengan memisalkan y sama dengan fx. Lalu kita coba mulai dari angka 2 sampai mendekati 3. Mulai dari 2 dulu, masukkan ke dalam fungsi, ya. Coba kita lihat, kita akan mencoret ini. Ya. Jadi kita ambil 2 yang ini ya, 2 yang ini. Betulkah 4? Kita lihat di sini. F2 2 ditambah 2. Ini sama dengan 4. Iya benar 4. Kalau 2,5 tambah 2 saja, 4,5. Lalu di sini angka berapa yang dipakai? Yang pasti angka di sini harus lebih dari 2,5. Misalnya 2,6. Kalau 2,6 berapa? Berarti 4,6. Kalau di sini misalnya 2,7. Berarti di sini 4,7. Di sini 2,8. Berarti di sini 4,8. Dan seterusnya sampai akhirnya bagaimana kalau fungsi x ditambah 2 itu dimasukkan angka 3. Nah, ini di sini kita lihat. Jadi F3 sama dengan 3 ditambah 2. Ini sama dengan 5. Oh, ternyata di sini 5. Kalau nilai 3-nya ya, diambil, maka hasilnya sama dengan 5. Ini pendekatan limit dari fungsi x tambah 2 dari arah kiri ke kanan. Sekarang dari arah kanan menuju 3. Diambil dari angka terbesar 4. Dapat 6, 3,8. Kalau ditambah 2, 5,8. Gitu. Kalau di sini berapa? Terserah. Yang jelas di bawah 3,8. 3,6 misalnya. Berarti 5,6. Kalau di sini terserah kita lagi. Berapa angka itu? Kalau 3,001 hasilnya ini. Sampai akhirnya ketiga, maka nilai itu akan 5. Itu sebabnya bahwa nilai limit kiri sama dengan limit kanan. Oke, saya kira bisa dipahami. Nanti lebih jelasnya melihat contoh soal tentunya. Bentuk limit tadi dapat dibuatkan sketsa grafiknya atau gambar grafiknya. Ini ada fungsi fx yang pasti adalah bahwa fungsi fx sama dengan x ditambah 2 ini, walaupun tidak dibuatkan grafik, kita sudah tahu bahwa ini grafiknya adalah grafik garis lurus. Dari mana itu pengetahuannya? Karena x berpangkat 1. Jadi ini x ini berpangkat 2, hasilnya 4. Kalau dimasukkan 2,5, hasilnya 4,5. Dan seterusnya sampai kalau x itu 4, y itu 6. Ya. Kemudian titik-titik ini dihubungkan oleh sebuah garis, maka terbentuklah garis lurus. Jadi fungsi fx tambah 2 itu adalah garis lurus. Oke, saya kira ini pelan-pelan bisa dipahami, dan jangan lupa videonya ini diputar berulang-ulang ya, supaya bisa lebih dipahami dengan baik. Kita next slide berikutnya. Nah, ini sama nih dengan bentuk yang tadi, bahwa ada sebuah fungsi, hanya fungsi itu dalam bentuk fungsi pecahan, ya.
fungsi pecahan. Nah, ini hati-hati nih, ya. Jadi fungsi pecahan yang dimaksud di sini, ini kita akan yang ini, ya. Fungsi pecahan yang ini harus hati-hati kita, ya. Kenapa harus hati-hati? Karena nilai X pada penyebut ini, kalau bertemu angka 1, dia akan 0. Nah, kalau dia 0, maka 0 per 0. Maka bentuk ini menjadi bentuk tak tentu. Nanti kita coba lihat dalam tabel. Kita akan coba dari 0 sini. Kalau dimasukkan 0, betulkah nilainya 1? Mari kita lihat. Ya, kita masukkan 0. Jadi F 0. Ya, ini sama dengan berarti 0 pangkat 4 kurang 1, ini 0 kurang 1, ini sama dengan min 1 per min 1, ini sama dengan positif 1. Oh iya, betul, ini positif 1. Kalau 0,5, nanti dicari sendiri, hasilnya pasti 1,5. Lalu di sini angka berapa? Yang jelas di atas 0,5. Ini bisa 0,6, 0,8 misalnya di sini. Ya. Kemudian bagaimana kalau nilainya 1 yang dimasukkan dalam fungsi ini? Coba kita coba dengan nilai 1. Ya. F 1 gitu. Ini sama dengan 1 pangkat 4 kurang 1 per 1 kurang 1. Ini 1 kurang 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0 per 0. Nah, inilah bentuk yang saya maksud itu bentuk tak tentu. Oke, ini bentuk tak tentu. Lalu bagaimana penjelasannya kalau ada bentuk seperti ini? Ini akan dibahas pada sesi limit fungsi aljabar, ya. Nanti akan terjawab di sana. Jadi kita lewati saja 0 per 0. Yang jelas di sini bentuknya tak tentu. Kalau didekati dari arah kanan, mulai dari 2 turun, maka nilainya akan sama. Bentuk tak tentu. Ya. Jadi di sini 0 per 0. Ini 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Gitu. Nanti akan dijelaskan dalam limit fungsi aljabar. Sekarang kita lanjut. Sama seperti pengamatan pada fungsi fx yang pertama, maka fungsi fx dalam pembagian diperoleh grafik seperti ini. Ya, jadi ini grafiknya dia. Sama, ya, ini grafiknya. Perolehannya seperti ini. Oke, next, lanjut. Kita lihat. Sekarang kita perhatikan soal berikut. Ya. Tentukan nilai dari limit X 5X kurang 3X sama dengan X didekati dari 2. Ya, kita coba coret nanti dulu ini ya. Oke, kita lihat ini. Ya. Mari kita lihat ini ya. Perhatikan baik-baik. Limit 5X kurang 3 di mana X mendekati 2, hasilnya berapa? Ini 5 kali 2 dikurang 3. Ini hasilnya 10 dikurang 3. Ini tuh 7. Nah gitu. Pertanyaannya, kemana limit kiri dan kanannya gitu? Pada saat bentuk soalnya sudah seperti ini, maka kita tidak lagi melihat limit kiri dan limit kanannya, karena hasil limit kiri dan kanan itu sama saja hasilnya. Baik didekati dari kiri maupun didekati dari kanan, nilai limit ini akan tetap sama dengan 7. Berikutnya kita lihat limit 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 5 di mana x mendekati 4. Ini
masukkan saja 2 ya. Kemudian 4 pangkat 2 dikurang 3 kali 4 dikurang 5. Berapa hasilnya? Kita lihat. Ini 2 kali 16 ya, dikurang 12 kurang 5. Oh, ini perhatikan baik, ini bukan kurang, ini tambah rupanya. Ini tambah. Hati-hati. Ya, tambah 12. 2 kali 16 32 gitu. Ditambah 12 dikurang 5. Hasilnya berapa ini? 32 tambah 12 44 dikurang 5. Ini sama dengan berapa? 39. Oke? Jadi sudah langsung hasilnya. Kita tidak lagi mencari yang mana limit kiri dan yang mana limit kanan, karena hasilnya akan sama 39 bila nilai pendekatan itu diambil 4 langsung. Demikian halnya dengan contoh soal yang ini. Kalau yang ini bagaimana? Yang ini sama saja, bahwa 2 pangkat 4 ya, dikurang 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurang 4. Berapa nilainya? 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 16. Kemudian 2 pangkat 2 ini 4. Kemudian ditambah ini 10 dikurang 4. Ini bisa langsung ya. Berarti kalau ini dengan ini 12. Kemudian 10 dikurang 4 6. Berarti 12 ditambah 6. Nah, kalau bingung buat aja gini dulu. Ini 12 ditambah 6. Berapa? Iya, 18. Jadi limit fungsi ini ya, didekati dari kiri atau dari kanan, hasilnya tetap sama dengan 18 bila digunakan X itu sama dengan 2. Oke? Inilah kira-kira yang dapat Bapak sampaikan saat ini pada pertemuan pertama di kelas 12. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti, untuk supaya bisa lebih memahami. Sangat diharapkan untuk berulang kali melihat dan mengamati video ini. Tugas ya, seperti biasa ini tugas untuk membuat kalian bisa lebih memahami konsep limit itu. Nomor 1, seperti apa tugasnya? Nomor 1, X mendekati 5 dari 3X kurang 4. Pertanyaannya, hitunglah ya. Di sini pertanyaannya, hitunglah nilai limit berikut ya. Nilai limit berikut. Oke. Yang kedua limit X mendekati 3 dari misalkan 2X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 7.
Nomor 3, limit X mendekati 1/2 dari X pangkat 2 dikurang 3 per X dikurang 2. Inilah 3 soal yang harus dikerja untuk mempermantap pemahaman kita tentang limit. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan awal ini. Mudah-mudahan video yang sederhana ini memberikan manfaat dan anak-anakku sekalian dapat lebih memahami tentang konsep limit. Akhirnya, pada anak-anakku Bapak sampaikan, selamat bekerja. Semoga selalu sukses. Oke. Jangan lupa setiap keluar rumah gunakan masker, dan bila sampai di tempat keramaian jangan lupa cuci tangan dengan sabun, dan sekembalinya di rumah ganti semua pakaian yang dipakai dengan pakaian yang baru. Akhirnya dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.